Nah terus sekarang harga bahan baku Ki, kan lagi naik semua nih kopi. Robusta pun juga naiknya, udah hampir harganya mendekati kopi Arabica. Iya. Nah terus, tapi sekarang muncul ada kopi harga 8 ribuan. Kayak gitu gimana Ki? Kan lagi rame loh di mana-mana itu. Wah. Gua nggak mau ngejudge kayak gimana ya. Mungkin dia dapat supplier yang sangat murah. Mungkin nggak hari ini tuh dapat supplier kopi yang murah banget. Bisa kalau grade 3 mungkin sortiran mungkin bisa. Atau mungkin ada juga gue pernah dengar 1 kali pull itu bisa untuk jadi 7 kali shoot. Sebelum aku ke Makassar, kemarin kan aku bikin request, bikin pertanyaan question. Siapa yang mesti gue ajak podcast nih ketika nanti gue di Sulawesi? Dan nama lu tuh muncul. Nah, gue juga heran. Nah, kok ada yang request Taki? Padahal lu ini siapa, Ki? Gitu loh. Gue ini siapa? Gue juga heran. Kan masih ada John Chandra gitu. Nah, makanya gitu loh. John Chandra udah dong podcast. Dia kan legend. Di Sulawesi ini aku udah podcast John Chandra. Ya kan, dia kan legend. Dia memang World Barista, Judge juga kan. Siapa? Trian kan juga udah podcast. Trian kan juara Cup Taster. Lalu ini prestasinya apa, Ki? Lu ini apa? Orang sampai request ke kamu ini apa? Kelebihanmu ini coba tolong diceritakan. Kamu udah berhasil ngapain sih gitu loh? Kalau gue sih ya hobinya emang di belakang layar ya. Jawaban aman. Itulah sebenarnya kan orang nanya tuh, umrah itu apa sih artinya? Umrah itu seperti bayangan dari gerhana. Bahasa apa itu? Bahasa Latin. Oh, bahasa Latin. Ente ini Celestovin nggak tahu bahasa Latin. Saya bukan Celestovin, Pak. Bukan Celestovin. Maaf. Oke. Oh, bahasa Latin. Artinya itu bayangan dari gerhana. Gerhana. Oh, intinya stay humble lah. Kalau gue aja. Jadi aku waktu pertama kali denger lu bikin kafe namanya Umbra ini demen banget sama sesuatu yang berhubungan dengan bra ya. Iya. Kita sebagai lelaki mana yang nggak suka sesuatu yang itu? Iya betul. Sangat dimaklumi dan apalagi kan aku paham banget ya hobimu ini ya. Itu. Hobi ya, enggak maksudnya gelap-gelapan kayak gitu. Oke, terus nah, kenapa kok kamu lebih memilih, ini sebelum kita bahas yang lain ya, kita nama kafemu dulu nih, Umbra ini kan sebenarnya cukup unik. Padahal kalau menurutku harusnya kamu pakai nama ini Dogal. Dogal? Iya. Kok Dogal? Kan lu dokter gagal. Anjir. Iya. Jadi, bukan gagal ya, ini pilihan. Oh, itu pilihan. Karena kan aku dengar cerita kan, lu katanya dari keluarga dokter, lu sekolahnya juga dokter. Lulus juga, cuman nggak bisa praktek. Nggak praktek, gue sampai S1 doang. Basket. Nah, makanya nggak ikut koas ya katanya ya? Koas setahun doang, habis itu gue keluar. Oh, berarti nggak dapat izin praktek? Nggak ada. Takutnya nanti praktek gue ngapa-ngapain lagi. Nah, itu kenapa nggak pakai nama dokter gagal? Jadi kenapa kok bisa lu dari kedokteran tiba-tiba lu lebih memilih untuk ke kopi? Nah, pada awalnya gue sih untuk jadi kenapa ke kopi itu ya kayak gitu, backup plan. Oke, Enggak juga sih. Dari dua emang cita-cita gue bikin kayak suatu tempat atau kafe di mana lu bisa enjoy, chill, maksudnya tapi nggak dalam keadaan ribut, maksudnya tenang kayak gitu. Cita-cita nih. Nah, cita-citanya memang pengen punya kafe yang chill gitu. Pas waktu itu, jalanin kedokteran kayak gitu, jalanin ke sekolah, kok gue gak enjoy ya? Kurang enjoy lah kayak gitu. Kayak gimana segala macam, detailnya kayak gimana. Akhirnya sempet ngomong juga ke bokap kayak gimana. Ya udah bokap bilang, ya udah lu coba kejar dari lu suka. Nah, dikasih izin, kasih lampu hijau ya, akhirnya. Coba lah. Dulu suruh coba dulu. Oh, suruh coba dulu. Lu sanggup atau enggak? Habis itu lanjut. Mulai coba, ada yang namanya specialty nih. Nah, pada saat itu gue goblok. Gue kan sering nonton YouTube. Sekarang udah pinter ya? Lumayan, Pak. Nah, pas waktu itu belajar kan lewat referensi kan waktu itu palingan baca di lewat YouTube atau baca gimana. Wah, ada namanya specialty nih. Ini Makassar belum nih. Pada saat itu Taki goblok. Ternyata ada John Chandra duluan. ada banyak. Juragan kopi. Yang main specialty duluan. Nah, habis itu udah gue kepoin. Wah, kayak gini nih. Besar juga ya kayak gini, dunia gini. Nah, mau dicoba dalamin. Makin dalam. Akhirnya udah makin excited kayak gimana.
Mulai dari situ gue nempelin Ko John. Untung orangnya baik ya. Orang yang baik, dia kasih Ko John sama C ini itu bantuin banyak hal lah. Pada saat gue memulai ini semua, dia cuma bilang, lu coba ikut deh kompetisi. Oh, jadi di awal ini memang kamu ini memanfaatkan John Cendra untuk ngambil ilmunya gitu ya, sama nyari koneksinya gitu Memanfaatkan ya? orang baik ya. Ya bukan sih, memanfaatkan kayak gue pada saat gue dari dulu entah itu dimanapun cabang manapun gue selalu tanam pada diri gue itu gue gak tahu apa-apa supaya ilmunya gampang masuk. Jadi gue selalu mencari mentor lah. Nah jadi pas waktu lihat gue Ko John pertama kali itu kagum kayak orang gimana, tapi makin sekarang kok gak kagum ya, orangnya aneh kayak gitu. Nah dia akhirnya pertama itu ngikut ke acara World Coffee yang pertama kali. Oh, yang di Seoul. Yang di Korea. Seoul. Nah, mulai di situ mulai akrab. Yang ketemu aku di situ. Pertama kali ketemu. Enggak sih, belum pertama kali. Itu nggak pertama kali ketemu dong. Pertama kali ketemunya kan di kelas. Ya, di kelas. Ya, Sendiri. Iya, sendiri, Ki, waktu itu. Oh iya, ke skip dulu. Kelas ABCD dulu kan. Oh iya, sebelum ketemu John Cendra itu, sebelumnya kan nyari tuh. Mau gue belajarin di mana nih? Gue nyari. Oh, ada namanya ABCD. Dan temen gue juga kebetulan sahabat kopi gue di Makassar ini namanya Ari. Dia bilang, lu coba ambil di ABCD ya, untuk belajarnya basicnya. Oh, itu dia pernah sekolah? Pernah juga. Oke. Nah, akhirnya gue ngambil ABCD. Nah, disitulah aku ketemu sama Koko William ini. Guru pertama. Bukan William. Oke, Willy. Willy Sepu. Oke. Ya. Guru gue pertama di kopi itu yang betul-betul ngajarin gue di kopi, Ko Willy nih. Ya jelas dong, kita pasti kasih ilmu semuanya karena lu udah bayar, Ki. Kalau lu cuma gratisan mungkin kita nggak terlalu kasih sih ilmunya. Terus? Nah, abis dari itu pulang, masih belum puas kan, akhirnya ketemu Ko John. Oh. Dan Ko John saranin, ya udah, ya kita bareng-bareng aja ke WOC kan, World Coffee Event yang di Seoul. Nah, makin dalam tuh kejoblosnya. Udah dari situ pulang. Tapi lu beruntung banget ya, waktu itu lu baru belajar kopi sebentar, tapi lu punya kesempatan langsung nonton World Barista Championship. Itu gua belajar kopi dari 2008. Punya cita-cita pengen nonton World Barista Championship. Itu baru kejadian itu kira-kira 10 tahun kemudian baru gua bisa nonton itu akhirnya live di depan gua nonton World Barista itu kayak Championship. momennya pas banget sih, dan Seoul juga kan. Iya kan nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh, jadi enak. Nah, pas balik itu hati-hati. Nggak ada hubungannya ya. Maaf. Itu juga jadi faktor juga, jadi wah harus bisa juga nih. Oh, itu termasuk penyemangat ya. Oke. Ini ditonton bini lu loh. Tidak kok, bini gue penyelamat gue pada saat itu. Nah, gimana? Habis itu, nah Ko John bilang, lu coba ikut kompetisi deh. Akhirnya waktu itu ikut ICTC. Nah, ikut ICTC, sekaligus gue mau tahu dunia ini specialty kayak gimana. Akhirnya ke sana lah, ke Surabaya, ingat waktu itu. Nah, udah latihan segala macam ke Surabaya. Wah, minder tuh awalnya. Ini siapa nih? Itu 2017 akhir. Yang 2017 ya? Iya, 2017. Oke. 2017 akhir kalau nggak salah. Gue masuknya, ini siapa nih? Awalnya nothing tulus. Ikut aja mau cari pengalaman kan. Mau cari pengalaman segala macam. Mau dapat koneksi, kenal ini siapa. Nah, pas ini satu nih momen. Memang kadang itu kita harus dipacu oleh bensin nih gitu. Nah, pada saat itu gue lupa siapa, tapi kan gue udah lupa siapa orangnya. Pada gue mau naik di stage, ada orang liatin gue dari atas sampai bawah. Ini siapa nih orang? Dan setahu gue itu orang dari kampung sendiri. Oh iya? Iya. Dari hal yang sama, gue langsung bilang dengan hati gue, nggak bisa. Ini harus gue bisa menang nih. Oke. Jadi gue gaspol. Akhirnya pada saat itu menang, masuk semifinal. Gue udah situ, ya udah semifinal, udah oke lah. Gak ada yang harapin apa. Gue gak berharap lebih lah apa-apa. Dapatnya nendang malah waktu itu. Regional Timur di Surabaya. 2017. Itu berarti 2016 dong. 2017 ya bener. 2017. Oh iya 2017. Itu untuk persiapan AIS 2018. Iya, 2017 untuk di 2018 ya. Soalnya yang berikutnya 2018 itu di Makassar regionalnya. Ya betul. Ya kan. Ya. Kamu udah nggak ikut lagi kan? Udah nggak ikut. Nah itu gue bertepanan sama gue mau nikah. Oh, karena lo mau nikah. Gue mau nikah. Oke. Jadi gue habis itu masuk di nasional. Cepet ya move on ya Bapak ya?
Udah enggak, beda lama. Cepet. Karena emang tujuannya pas waktu lama bini, sekarang ngeliatnya lu mau jadi pacar gua gak? Pacar gua, istri gua gak? Jadi langsung memang niatnya mau menikah ya. Bener. Yang sebelumnya enggak pengen nikah juga ya. Enggak serius emang. Iya. Jadi itulah perjalanannya. Dari pas menang, masuk nasional, ada si Yesi, emang jago banget dia orang. Dia akhirnya dapat juara 1, worth it banget lah. Kamu juara berapa? Juara 3. Juara 3 ya? Ini ya berarti ya? Jadi sendoknya udah patah-patah. Piala ICTC 2018. 2017. 18. Oh, kompetisinya 18. Periodenya 2018. Juara 3 nasional. Tapi karena nggak ikhlas, jadi sendoknya copot, lemnya patah, jatuh, udah pokoknya. Ya ini loh. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan dengan nggak ikhlas, akhirnya ini sendoknya boncel semua nih. Kenapa sih lu nggak menghargai apa lu dapat? Ini kesenggol di taksi nih, kan saking bahagianya kan, wih dapat piala nih, taruh di baik-baik udah rapi-rapi, ngobrol sama itu, coba itu mas calon bini ya, kesenggol tok patah. Nah ini juga sebenarnya udah patah. Ini juga udah patah. Tapi patahnya pas waktu sebelum gue juara, jadi pas waktu ngobrol-ngobrol gue liat jatuh tuh piala, patah. Mampus nih yang dapat nih piala. Tahu-tahu gue. Jadi memang kamu memang jalannya memang dari awal sering patah. Piala patah, piala sendok juga patah gitu ya. Makanya heran orang ada yang request kamu itu loh. Nah, saya juga heran. Oke, prestasi pernah lah ya juara ICTC, juara 3 nasional. I know ini nggak gampang. Tapi setelah itu lu ngapain? Nah setelah itu kan sempet waktu kan masih berapi-api nih, ikut di dunia perkopian intinya. Abis itu mulailah karir gue sebagai juri. Tapi itu karena emang pada saat waktu itu kan udah mau pendaftaran ICTC lagi kan. Emang gue mau ikut pada saat itu. Pas lihat tanggalnya mampus, dekat sama tanggal nikahan gue. Hari yang sama, maksudnya di regional timur. Kan bisa dimundurin nikahnya. Nggak bisa ya? Gua mati nih. Bunuh diri ya? Bunuh diri, habis. Gua ingat tuh lagi makan soto Betawi sama Kojon sama Cini. Jadi emang ini Kojon sama Cini pengaruh dalam hidup gua. Dia langsung bilang, ya udah lu ngambil juri aja. Kebetulan juga itu kayaknya sebelum itu ada yang untuk regional barat dulu. Lu masih bisa kontribusi lah di dunia kopi. Udah gua daftar. Ikut tesnya segala macam, sertifikasi yang pada saat itu kan dulu susah kan itu sertifikasinya, ujian tertulisnya general knowledge apa segala macam susah. Alhamdulillah lulus yang untuk sensori IBC sama BRC. Pertama kali gua ngejuri itu di Bandung di 5758 ABRC. Oh, yang regional yang di Bandung yang di 5758. Oh, jadi lo daftar itu untuk IBRC dulu. Nah masalah tuh ABRC 2000. Kenapa masalah? Enggak, bukan masalah sih. Maaf ya Rian. Komen. Itu ngejuri kamu ya waktu itu. Komen. Tapi gue bikin pusing Sisil sama Rainer tuh. Iya kan disamperin tuh. Disamperin tuh. Maaf ya Rian. Ya nggak apa-apa, namanya juri baru ya, juri baru. Gue tulisin kopinya Sirian tuh asetik, mampus gak tuh? Asetik acid itu ya. Pada zaman itu kan emang komen masih ya abu-abu kan, masih mau dibilang asetik, tapi nggak boleh ditulis asetik juga. Harus diperjelas itu apa. Nah itu kan memang sebenarnya bukan salah kamu juga Ki. Jadi waktu zaman dulu itu kan memang lagi tren istilah itu menggunakan jenis-jenis acid itu. Iya benar. Jadi ada yang asetik, ada yang lactic, ada yang citric, fosforik itu sering banget digunakan. Sedangkan sekarang kan udah nggak boleh lagi pakai itu. Karena kan itu terlalu saintifik dan lu harus bisa buktikan itu di lab itu benar ada atau enggak. Karena kalau secara rasa kita nggak bisa langsung nulis itu apakah itu citric atau asetik. Ya untungnya sekarang udah makin diperbaikin, udah berjelas segala macam. Lebih umum kan sekarang istilahnya. Benar. Habis itu... Bentar, gue kok nggak enak hati ya? Kenapa? Jalan? Oh jalan kok. Gue takutnya tiba-tiba kita ngoceh ternyata nggak jalan. Nah. Habis itu apa lagi ya? Nah, tapi kan lu abis kompetisi, lu udah pernah jadi juara 3, kenapa lu nggak mau... berarti gue ini jalurnya ini kompetisi, kenapa lu berani ke juri? Atau pengen buat gaya-gayaan Ki? Karena memang mau buka coffee shop. Udah buka pada saat itu sih. Udah buka. Enggak, gue pada saat itu pikiran gue kan awal-awal nih.
Jadi mesti harus lebih aktif lah, entah itu dari teman-teman. Dan kebetulan kita ketemu di sana kan mungkin kebetulan anak-anak baik semua kan, anak-anak baik, orangnya baik-baik. Penjilat emang. Jadi emang kayak apa ya, enak ketemu. Jadi kalau sekedar ketemu, lu ngerasa sendiri kan pas kita ketemu. Kenapa kita rela bayar sendiri akomodasi kita kan untuk sekaligus reuni lah, kayak gimana silaturahim, kayak gimana. Nah pada saat itu kayak agak sedih, masih gue gak bisa tahun itu gak bisa kontribusi ke kopi. Nah, akhirnya ya udah deh mau coba untuk juri dulu. Dan emang setelah jalanin lebih enjoy juri sih, lebih enjoy juri. Tapi untuk kompetisi gak tahu yang untuk ke depan bakal ikut lagi atau enggak. ICTC lagi atau ganti cabang? Ganti cabang. Oh ganti cabang. Lu sekarang emang udah ngerasa jago di bidang apa? Brewing atau barista? Brewing gue nyerah. Oh brewing udah ampun nih ya? Ampun nih gue liat itu ya, harga kopi, buset. Nyerah duluan gue kayak udah ampun. Barista masih oke lah ya? Barista, penasaran sih barista. Tapi let's see, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Mungkin tapi masih ada keinginan ke situ ya. Roasting juga masih pengen. Roasting penasaran. Soalnya bukan penasaran sih, lebih ke gimana sih rasanya ikut kayak gitu. Karena gue kalau untuk personal sebenarnya gue orangnya kompetitif. Tapi gue gak suka di bawah spotlight, jadi pusing juga tuh kayak gimana. Ya mau nggak mau dong. Mau nggak mau dong. Lo kalau nggak mau di bawah spotlight ya lo kalah aja. Tapi kan nggak mau kalah juga. Jangan juga gitu. Nah tapi terus akhirnya buka coffee shop dan juga buka roastery juga. Emang lu belajar roasting ini di mana? Nah itu roastery dari awal dari 2019, gue udah nanya rencana pada saat itu gue mau emang dari start awal buka umrah, gue mau roasting, tapi mungkin biaya masih kurang, belum cukup. Jadi pas 2021 baru kita mulai buka roastery secara benar-benar. Dulunya kita ngambil ya keliling, tapi yang betul-betul kita selalu pakai itu kopi ujung. Kopi ujung, abis itu akhirnya in the end sama si Isman pernah ngambil juga, keliling sama paling lama itu kita 2 sih, kopi ujung sama Andrew Tandra, si Boti, koko kita yang manis satu itu. Nah tapi berarti setelah kamu buka roasting sendiri, kamu sama aja dengan menusuk Cendra dari belakang dong. Buset, di framing lagi dia. Ya kan, kamu dulu ngambil kopi dari John Cendra, dari kopi ujung. Terus setelah itu kamu buka roastery sendiri, otomatis sudah nggak ngambil lagi. Padahal kamu dulu deket sama John Cendra untuk mengambil ilmunya. Terus kamu sekarang buka sendiri, kamu udah nggak ngasih profit lagi ke dia. Kamu memanfaatkan dia dong. Gak memanfaatkan. Lah terus gimana? Gitu. Itu sempat cerita loh. Nusuk aja dari belakang ya? Nggak banyak orang cerita. Banyak cerita, ada cerita yang seperti kayak gitu loh. Ini kayaknya hubungan antara John Cendra sama Taki ini agak nggak baik-baik aja nih. Soalnya Taki udah buka roastery sendiri, pasti marah nih kalau John Cendra ini. Emang kadang itu bumbu-bumbu itu yang bikin hidup kita ini hidup. Tapi kalau gitu. Cendra nggak mungkin marah. Iya, karena dia pasrah. Dia pasrah. Tapi kami baik-baik saja lah. Hubungan kami sampai sekarang sering makan siang. Dia happy lah kalau kamu juga bisa lebih maju gitu loh. Berarti apa yang dia kasih ke kamu juga selama ini kan juga membuahkan hasil. Nah, by the way, roastinganmu enak ya, Bang? Ya, gue berharap bisa sampai dengan kemauan orang ya. Mudah-mudahan. Tapi pernah ikut kelas roasting nggak? Pernah. Di mana? Pertama kali gue ikut itu di Pedal Brew. Oh, di Pedal Brew. Sinik, Mikrozental. Sama Sinik, abis itu baca-baca juga. Sekarang masih buka nggak sih, Nik? Nik masih buka di Jakarta ya? Di mana? Di Jakarta. Ya? Oh, udah nggak di Bali lagi? Udah di Bali. Kenapa ya? Saya kurang tahu. Oh iya. Balik lagi. Saya kurang nggak tahu. usah ngomongin orang. Dasar kamu. Cik. Nggak usah ngomongin orang. Sama ya. Habis itu mulai roasting, udah mulai jalanin kan. Nah, gue udah merasa tuh susahnya roasting, bukan susahnya dalam roastingnya ya, manajemennya untuk kita manage customer dan segala semuanya. Gue sampai minta maaf loh sama John Cendra. John, Andrew Tandra, maafin ya kalau gue banyak mau dulu. Oh dulu kamu sering request? Bukan request, kayak si Black Thunder kan, wah kadang lupa cek inventory kan, udah habis nih kok. Gitu. Jadinya sekarang gue minta maaf. Mintanya dadakan kayak gitu. Padahal mereka kan harus nyiapin dulu. Harus di resting lagi. Iya. Kayak gitu. Begitulah kita nggak pernah puas. Ya tapi sekarang udah roastery udah ada pakai apa nih? Probat ya?
Iya, Probat yang 5 kilo ya. Harga berapa Ki waktu itu kamu beli itu? Waktu itu alhamdulillah mungkin saya anak yang soleh ya. Dapat harganya lumayan lah. Ya berapa? Berapa M? Enggak sampai M lah. Enggak sampai M, enggak sampai M. Oh, mesin second nih berarti? Alhamdulillah baru. Oh, baru? Mungkin pada saat itu euro lagi turun. Kan ke Probat kalau nggak salah dia berdasarkan harga euro. Oke. Jadi berapa? Harga berapa dulu? Ya, gue masih dapat 600-an lah. 600 juta 660. ya? Buat beli mesin roasting ya? Iya. Oh. Mewah ya kamu orangnya ya ini ya? Wah, memberikan yang terbaik buat customer. Emang gini loh, kalau ngerosting kopi pakai mesin yang mahal, emang hasilnya juga lebih bagus? Sama sih, sama ya? ada pasti ada faktor pendukungnya kan, contoh konsistensi, sama mungkin kita lebih bisa puas lah sama. Tapi in the end ya tergantung siapa yang operasional kan. Karena gini, oke, kita sekarang ngobrol kamu sebagai roaster nih. Ada beberapa orang yang beranggapan, lu kalau ngerostingnya pakai Probat udah pasti kopinya keluarnya jadi enak. Itu benar nggak sih? Kayak gitu. Gue mau bilangnya suatu merek, tapi kan nggak enak tuh. Iya, Ada kan intinya in the end sama sih seperti contoh Lu Koki kan. Lu Koki dikasih peralatan bagus, mesin dapur yang mewah banget. Kalau dikasih kayak gini hasilnya kalau lu gak tahu pakai nggak akan bisa maksimalin kan, intinya kayak gitu. Selain dari skillnya, apa lagi? Skill bahan baku lah otomatis. Bahan bakunya baku. ya. Intinya walaupun mesinnya mahal bagus, tapi lo kalau dikasih kopi yang jelek, grade 3 apa gitu, ini jelek juga. Ya nggak akan bisa jadi kayak namanya rasa geisha kayak gitu, enggak. Oh, ya sama kayak kita bikin steak. Oh iya. Pakai daging yang murah, nggak mungkin jadi wagyu, nggak mungkin. Intinya banyak orang nanya, emang ngaruh ya kayak gitu? Emang ngaruh ya beli mesin kopi bagus? Ngaruh untuk konsistensi, untuk mempertahankan apa yang kita udah sampaikan, misalnya kita dapat sesuatu hal ini, lu mau ngulangin lebih gampang. Lebih mudah. Tapi in the end, lu tahu basicnya lah, foundation. Intinya lu jadi seperti barista, lu tahu apa sih untuk basicnya lu mau jadi barista kayak gimana, knowledge-nya, science-nya kayak gimana. Kalau udah tahu basicnya, lu bisa pakai mesin apa aja. Seperti jargon andalan gua tuh, roster andalan gua, jago ya jago aja. Oh jago ya jago aja ya. Tapi balik lagi bahan bakunya pun bahan baku penting. Ya. Seperti yang kita tahu kan harga kopi sekarang gila-gilaan kan. Nah, banyak kopi harga gila-gilaan, bahan baku kualitas gitu-gitu aja. Itu yang biasanya jadi dilema kayak gitu. Nah, terus sekarang harga bahan baku Ki, kan lagi naik semua nih kopi. Robusta pun juga naiknya, udah hampir harganya mendekati kopi Arabica. Iya. Nah, terus tapi sekarang muncul ada kopi harga 8 ribuan. Kayak gitu gimana Ki? Kan lagi rame loh di mana-mana itu. Wah. Pendapat lu gimana sebagai roaster nih? Gimana nih? Orang bisa jualan es kopi susu sepeda harga 8.000. Gimana tuh? Ya, gua nggak mau ngejudge kayak gimana ya. Mungkin dia dapat supplier yang sangat murah. Mungkin nggak hari ini tuh dapat supplier kopi yang murah banget. Bisa kalau grade 3 mungkin sortiran mungkin bisa. Oke, berarti untuk dapetin kopi harga 8.000, kopi susu harga 8.000, berarti salah satu bahannya kita harus pakai kopi yang murah banget gitu dong? Bisa. Atau mungkin ada juga gue pernah dengar 1 kali pull itu bisa untuk 7 kali shoot. Ngerti? Sorry, gimana 1 kali pull 7 kali shoot? Jadi yang udah diekstrak lagi gitu? Yoi! Atau 1 kali pullnya 80. Berarti kopi yang harga 8 ribuan itu dia udah menurunkan. Gak semua. Ini yang gue dengar, ada beberapa yang gue dengar. Ada yang gue dengar. Tapi gue kan nggak pernah main ke ranah sana ya. Tapi gue juga nggak pernah main. Makanya, tapi kan lu sebagai roaster nih, lu ada kapasitas untuk menjelaskan itu. Kalau gue sih dari sisi lu aja. Gue aja kayak sekarang ini banyak yang masih nanya kan. Iya. Kalau apalagi kayak nanya ke gue kan ngambil kopi ya grade 1. Minimal paling rendah itu grade 1 lah ngambilnya. Yang berarti ini kopimu bukan specialty ya? Specialty, tapi maksudnya kalau grade 1. Maksudnya kalau kadang itu untuk komersil paling mentok gue ambil yang grade 1. Itu pun kadang gue sortir lagi tuh. Diperbaiki nih. Kadang gue sortir lagi tuh. Masalahnya yang susahnya itu kadang itu kayak masih banyak yang nanya untuk full Arabica harga di bawah 180.000 ada nggak? Harga modal gua tuh gimana? Iya, gimana? Contoh gue klien nih ya.
gue pengen bikin es kopi susu harga 8.000 seperti yang lagi ngetren sekarang. Bro, bikinin gua mau beli kopi yang supaya gua bisa jual harga segitu. Lu kasih kopi yang gimana? Gua kasih ke roaster lain. Gua gak sanggup soalnya. Maksudnya nggak untuk pertama nyari untuk capacity berasarnya, gua gak sanggup untuk nyari dengan beans grade 3 kayak gitu. Tapi kayak dari pemahamanmu sendiri, jadi ini menurut pandanganmu nih, kita kan juga pengen tahu nih, lagi rame nih dibahas. Terus kemudian banyak yang ngomong, wah kopi-kopi yang seperti itu kualitasnya kurang. Terus banyak orang yang protes, kita udah berusaha menuju ke era specialty coffee untuk membesarkan specialty coffee ini sendiri, tapi ada yang bilang dirusak dengan kopi-kopi yang harga 8.000 seperti itu. What do you think? Gitu. Kalau menurut gua sih, dari dulu ya, rezeki itu ada tempatnya, porsinya masing-masing sih. Jadi nggak ada istilahnya merusak kayak kapabilitas specialty yang kita bangun atau ini kan nggak semua orang kaya ya, nggak semua orang mampu dan nggak semua orang mau minum itu tiap hari. Yeah. Ada juga kayak contoh di Makassar ini kita lebih cenderung suka manis. Nggak mungkin waktu kita bangun specialty di Makassar ini susah banget loh. Ya karena susah banget. nggak pakai gula. Orang minumnya ini kopi basi ya. Iya. Nyokap gua sampai sekarang masih bilang gitu, ini basi ya. Asam lah kayak gitu. Apalagi kopi-kopi fermentation kayak kopi Arif tuh laktik. Buset, kopi basi ya. Kopi Arif. Kopi Arif. Arif blend. Arif blend. Yang mana kopinya dia yang laktik? Ada Madikapura dia. Enggak, enak kok bro. Jadi kopinya Arif blend nggak enak ya? Enggak, menurut nyokap gua. Kan asem kan kayak fermentasi kayak gitu. Kita di depan Arif juga bilang kopi lu nggak enak juga biasa aja. Jadinya kayak gitu. Maksudnya kapasitasnya masing-masing, rezekinya orang beda-beda. Jadi ya sama aja kan. Lu makan, kadang mau makan croissant atau mau makan roti-roti biasa kan, ya tergantung selera lah. Jadi nggak usah menjudge bahwa itu merusak apa yang kita bangun selama ini. Ya, kan? Ya kalau emang orang lagi pengen mau minum specialty pada saat itu, silahkan. Orang mau minum kopi susu, silahkan. Orang minum 8.000, kan nggak semua orang ada duit ya. Yang bisa harus minum ke 10.000, 30.000 tiap hari, 30.000 tiap hari. Ada orang yang memang pemasukannya itu kayak gitu, yang dan butuh dan sanggupnya spend 8.000 tiap hari, why not kayak gitu. Tapi sebaliknya, jadi ada yang ngomong begini. Jadi gue sempat baca ada komen di thread itu, wah sekarang ternyata kopi aja bisa dijual satu gelas itu 8.000. Terus berarti kalian selama ini yang jualan kopi di coffee shop 25.000, 35.000, untungnya gede banget dong. Kayak gitu gimana dong? Nah itu salah berarti. Nah, karena dia gimana? Kan kebanyakan orang ngomong kayak gitu nggak tahu. Orang nggak tahu kan, maksudnya nggak tahu itu. Ya, ini orang awam. Orang awam nggak tahu kayak gimana. In the end, ya mau dijelasinnya juga sampai harus memang dia ngerasa kayak gitu. Kalau pengalaman gue di sini kan, apalagi Makassar ya. Makassar itu 2018 awal waktu gue bangun itu orang minum filter, buset. Susah banget. Susah. Contoh kita jelasin. Ini kenapa kopinya mahal filter? Soalnya kayak teh. Mending gue minum teh. Udah mentok kayak gitu jelasannya kayak gitu. Susah. Akhirnya kita ya udah seorang doang minum kan pertama yang dari minumnya kayak latte pakai gula, dia lihat, oh apa tuh, penasaran kan, akhirnya nyoba. Akhirnya sekarang para regular semua minumnya filter, americano, kayak gitu. At least mungkin karena diperdalam lah knowledge-nya orang. Apalagi dengan kita kapasitas Indonesia yang UMR-nya nggak merata kan. Nggak mungkin kita harap orang yang kayak Melbourne, kayak semua specialty, nggak mungkin. Jadi semua itu memang akhirnya ya akan punya market sendiri-sendiri ya. Punya market. Jadi sebetulnya ketika muncul kopi sepeda yang harga 8.000, mereka rame punya market itu karena mereka marketnya ya yang membutuhkan itu. Tapi orang-orang yang customer butuh ke coffee shop buat nongkrong, buat minum kopi enak, buat ngobrol sama teman-temannya, atau mungkin buat kerja, ya mereka bukan market yang kopi botolan 8.000 itu. Iya benar. Itu karena semua udah punya tempatnya masing-masing. Dan mereka kan jual 8.000 nggak menyediakan fasilitas kan. Iya. Kita kan yang juara mencontoh kayak specialty coffee, lu sediakan wifi di situ. Ya mereka menjual kemudahan aja nih, mudah dan murah nih. Mudah dan murah. Dan padahal sebenarnya kalau aku pernah lihat nih menu-menunya ya. Jadi mereka itu punya menu itu nggak cuma jualan es kopi susu, coklat. Dia ada es americano, coklat, ada yang lain. Dan itu nggak, harganya yang lain nggak ada yang 8.000 Ki. Yang 8.000 cuma satu doang. Oh, yang lainnya itu kayak ada 12.000. Pokoknya dia nulis
Es kopi susu 8.000. Ya ada nih es kopi susu 8.000. Tapi menu yang lain itu udah di atas 10.000. Ada yang 10.000, ada yang 12.000. Berarti teknik marketing itu. Sih, berarti ya bukan berarti mereka nggak ada untung. Iya. Mereka bisa saja subsidi kayak Ya gitu. benar, ambil untungnya di tempat lain kayak Iya. gitu. Gue masih dukung yang ini, kayak contoh kayak jualan gitu gak pernah masalah lah kayak gimana. Gak ada yang namanya istilah mecahin piring orang lain kayak gitu. Gue masih dukungnya gitu. Tapi yang gue udah agak kadang maksudnya permasalahan gue sampai sekarang ini yang gue kadang gak terima itu infused coffee. Oh, oke. Infused coffee. Maksudnya kayak banyak orang nanya kan di antara semua masalah kopi dari tahun lalu sampai sekarang, yang gua agak kurang srek itu infused coffee. Kenapa nggak? Why? Karena kebanyakan, oke lah, kalau produsen atau supplier ya ngomong ke kita itu ini infused, it's okay lah. Kita juga jualnya ke customer infused. Tapi masalahnya kadang yang bilang enggak kok ini cuma main-mainin double wash fermentation, double wash anaerobic, bla bla bla. Tapi nggak bilang itu infused. That's the problem. Maksudnya kan kita berarti nggak transparan dong. nggak transparan. Kembali lagi kan prinsipal specialty coffee kan. Specialty coffee itu kan traceability, transparansi, kayak gitu. Maksudnya lu nggak transparan gimana mau di-trace kayak gitu. Iya. Dan harganya nggak semua infus itu murah. Ada yang mahal banget kayak guys ya. Nah itu yang akan merusak sistem dari specialty yang kita bangun. Contoh, kita kan udah bangun-bangun nih. Kopi kayak lokal kita udah bikin diprosesnya udah benar-benar bagus. Orang minumnya enjoy. Tiba-tiba datang infusnya benar-benar jeder 1 notes. Iya. Guava, fuck. Dan orang nggak ada rasa lain, rasa kopinya sendiri udah ketutup. Udah ketutup. Oke lah kalau nilainya untuk ini cuma dari gue ya, jangan dihujat loh. Kan banyak orang yang bilangnya ya itu bagus kan untuk orang baru-baru nyoba. Oke lah baru nyoba. Dikasih itu, tapi begitu next dikasih yang betul-betul klasik natural, klasik wash atau even geisha wash kan rasanya samar-samar walaupun clarity-nya oke. Iya. Gak ada yang rasa nonjok gitu. Jadi mereka kadang kurang appreciate yang kopi-kopi yang udah dari petani prosesor sampai kita bikin secara maksimal gak bisa di-appreciate dibanding dikala sama infus yang jor kayak gitu. Jadi intinya silakan infuse ya kan, tapi asal transparan. Asal transparan itu karena aja. di kompetisi pun juga udah diperbolehkan juga gitu loh. Ya tren hari ini semuanya rata-rata juga rasa-rasanya begitu semua gitu. Orange brown sugar. Orange brown sugar. Kemarin di Palopo dapat rasa black currant banget. Infuse. Di sana aku nanya ini kopi mana ya? Kopi daerah mana ya? Masih di Toraja juga Sulawesi gitu. Cuman prosesnya infuse dia. Nah itu enak kan, udah dibilang infuse dia orang nggak tahu. Oh ini infuse. Tapi yang banyak loh, apalagi tahun lalu. Enggak kak, ini ditutup-tutupin masian ya. Gitu. Dari rosternya juga kayak gitu. Atau itu nggak bisa disalahin rosternya juga sih. Maksudnya siapa tahu dari rosternya juga nggak dapat informasi dari supplier. Dia bilangnya enggak kok nggak infuse. Ya kita kan oke lah. Kita yang sering minum kopi yang kita juga sering minum kopi kan. Pasti tahu yang mana infuse yang mana enggak. Kayak gitu. Jadi kayak aduh agak sayang sih sebenarnya. Iya. Didewa-dewakan lah infuse. Maksudnya ya tapi lagi tren loh. Kita bisa apa? Jadi bisa apa? Tapi itulah kembali asalkan transparan. Ya balik lagi kayak wine lah, kayak wine kayak gitu ya, processing wine kayak gitu yang ya kalau buat aku ya itu sih over fermented. Walaupun ada orang yang bilang nggak ada istilah over fermented, nggak ada. Tapi buat aku itu udah over fermented. Karena kita nggak mau ngomong itu busuk, itu aja intinya. Bener. Iya kan? Bener. Kita mau ngomong busuk itu nggak tega. Tapi ya kita itu over fermented gitu loh. Rasanya udah kayak gitu. Tapi waktu itu dicari orang. Iya. Gitu, dicari orang. Berarti kamu nggak jual kopi-kopi infuse? Pernah. Pernah. Itu masalahnya. Oh, kamu kesel? Nggak kesel juga sih. Awalnya nggak dibilang infuse. Oh, dia nggak ngomong kalau infuse. Nah, pas kamu cobain. Pas coba grind baunya pitch banget pas cupping. Oke. Tapi jualnya laku. Jadi agak seneng sama enggak juga. Jadi ngambil lagi dong. Sempat ngambil kedua kalinya, tapi pada saat itu udah nggak infuse. Tapi dari produsen sama, dia itu ya terkenal kan infuse kan, tapi harusnya nggak infuse pada saat itu.
Nah, pada saat yang pertama itu gua foto langsung dikomen sama bapak saya, Andrew. Lu main infus ya? Gua nggak tahu, gua cium. Ah ya emang. Tapi ya Pak. Kenapa Andrew juga nggak suka infus dia juga? Nggak, mungkin pemahaman kita sama kayak gitu. Maksudnya jangan didewakan lah, kayak masih kasihan kan. Maksudnya gue lebih pikir kasihan yang produsen-produsen yang udah serius untuk proses kopi yang bagus kayak gitu. Karena balik lagi ya kayak kopi infus itu kan memang karakter rasanya ini kan yang buah-buahan, peach, blackcurrant, terus berry, orange banget itu. Aku sih kalau aku mungkin katrok ya, atau aku mungkin old fashion ya. Aku akan merasa, loh, lu kalau tawarin gue yang rasa begini, ya gue minum blackcurrant aja. Gue akan minum jus jeruk aja. Gue kopi ya, karena gue pengen rasa kopi, bukan pengen rasa-rasa begini. Tapi kalau kopi Arabica bisa muncul rasa-rasa kayak gitu yang kompleks, karena memang alami, ya kita kan tahu kan bedanya gitu loh. Bedanya kita bisa menghargai kan, menghargai dari petaninya, terroirnya, kayak gimana. Nah, kalau for fun, untuk fun, oke lah. Contoh, kopi infus itu di blend sama untuk beberapa kopi untuk espresso. Untuk fun, just for fun, untuk lu minum kayak, wih enak ya kayak gitu. Kasih kenal orang lain untuk bukan untuk rutin, is oke. Dan again, transparansi. Dan again, please jangan mahal. Banyak, 2000 tahun lalu. Jauh ya harganya, emang. Tahun lalu itu seharga geisha loh. Beberapa seharga geisha. Beberapa padahal. Enggak sampai lokal sih. Kopi luar juga. Tapi ya lokal juga itu gila harganya, ada sampai 300.000 per kilo. Mirip kopi luar. Dia kayak Ethiopia kayak gitu segala macam, jadi kayak what the fuck? Why? Padahal kayak varietasnya Katura, Tipika. Nah, tapi kayak kamu sekarang jadi roaster sekarang di sini, mayoritas kopi-kopi yang kamu roasting itu kopi dari mana? Kita paling banyak ngambil sekarang kalau bukan Jawa, Sulawesi. Kita roastingnya itu per season sih. Banyak mana porsinya dari Jawa atau dari Sulawesi? Awal-awal roasting kebanyakan dari Jawa. Kamu nggak mau, memang nggak ada keinginan buat mengangkat ini suka goreng. Dengar lu. Gua punya keinginan pada saat itu, tapi gua waktu itu mulai roasting bulan Februari. Kopi Makassar itu habis. Masa. Gua cuma dapat itu kebagian salah satu produsen gua dari awal itu Mas Jolan. Mas Jolan Toduri itu kopi pertama gua itu Malino Topidi sama gua. Itu kopi Sulawesi gua pertama. Habis itu roasting, wih enak nih. Nah, dari situ gua pikir mau ngangkat kayak gimana, tapi waktu stok habis. Akhirnya pada saat itu momen dari Februari ke Juni itu gue kebanyakan ngambil dari Jawa. Habis dari situ udah mulai banyak stok tuh. Akhirnya, nah niat gue pada awalnya emang gue mau lebih ke expose kopi-kopi kita dari Sulawesi. Soalnya orang pada tahu kan Sulawesi itu cuma Toraja kan? Iya. Cuma Toraja. Padahal banyak. Ya ini yang orang nggak banyak tahu, Ki. Ini yang harusnya kamu sebagai warga lokal, ya, sebagai putra daerah, kan kamu harus bisa mengangkat itu dong, bahwa supaya orang tahunya nggak cuma kopi Toraja aja. Nah pada waktu itu kita sudah rutin sekarang ngambil per season ya, kita bikin seasonnya antara biasanya dari bulan sekarang nih, bulan sekarang sampai bulan Februari kita akan rilis itu kopi-kopi Sulawesi, kebanyakan Sulawesi. Yang kita bisa paling sering itu Enrekang, Luwu, Enrekang, Angin-Angin, Luwu, Bantaeng, banyak. Yang kamu sebutin ini banyak yang aku belum pernah dengar. Dan ini seharusnya dari tugas kamu sebagai putra daerah kan. Yang gue seneng itu 2021 kan gue pakai Enrekang dari 2021. Biar kamu ini ada manfaatnya dikit loh buat industri. Tapi gue seneng loh karena contoh 2021 gue kan udah pakai Enrekang tuh lama. Tiba-tiba tahun lalu COE. Enrekang juara 3 bos. Wih, mantep dong. Angin-angin produsen gua. Angin-angin. Langsung gua. Aku tadi beli nggak ya di Cendra ya angin-angin? Kayaknya nggak tahu deh. Gua langsung chat sama orang ya, jangan naik ya harganya. Jadi aku tadi tuh beli 5 kopi di Cendra, di John Cendra itu semuanya Toraja semua, dari Sulawesi semua. Harusnya masih ada sih dia. Soalnya pengumpul yang angin-angin ini aku ngambil. Pengepul
kopi di Makassar adalah John Cendra. Stoknya banyak banget. Banyak. Dan dia jualnya nyantai. Orang datang. Orangnya chill. Ternyata duitnya masuk juga terus. Orang pada gak tahu tuh, ternyata si John Cendra itu roster paling kencang di Makassar loh. Sulawesi malah. Iya. Kan dia orangnya sangat chill, gak pernah aneh-aneh. Aneh-aneh sih sebenarnya, cuman kita nggak tahu aja. Agak aneh sih pokoknya. Intinya kayak gitu lah. Banyak kopi yang belum ke-expose di Sulawesi. Dan Tapi balik lagi ke kopi 8.000 tadi, aku masih penasaran. Ketika lagi tren seperti ini, kamu sendiri sebagai pelaku bisnis tergoda nggak untuk ikut bikin seperti itu? kalau personal buat saya sih kayaknya enggak. Karena gue nggak sanggup untuk permainan banting kecil begitu. Banting-bantingan gitu ya. Nggak sanggup. Tapi mungkin beberapa orang gue pernah dengar. Banyak yang penasaran. Bikin lo kayak gitu. Tapi untuk margin sekecil itu, gue takut cash flow mandet, bro. Apalagi kan cash flow mandet. Gue takutnya kalau main margin kecil kayak gitu, main di cash flow takut. Kan kita harus target kita jualan berapa ratus cup per hari kayak gitu. Jadi kamu nggak tertarik bisnis kopi sepeda itu? Untuk sekarang belum. Belum ya? Untuk sekarang belum. Bukan berarti nggak mau masuk Tapi ya. pada menjanjikan loh. Menjanjikan. Mereka yang udah bikin itu rata-rata yang orang aku temuin itu pada jalan. Gitu mereka. Jalan. Makassar lagi banyak loh. Udah ada beberapa brand. Good. Apalagi Makassar kan kalau Car Free Day itu jalan pada ditutup. Woi, itu katanya kenceng tuh. Wah, itu deh. Sebenarnya tertarik juga kan? Tertarik, tapi nggak ada tenaga untuk bikin kayak gitu. Iya, betul. Karena ya... Manis money, bro. Ya, kadang kita untuk bikin produk seperti itu susah ya. Buat aku sih PR banget ya. Benar. Untuk kita ngepres harga bahan baku sampai kita bisa jual segitu itu. Belum lagi, kalau untuk auditnya itu gila-gilaan lah pasti. Gak boleh ada yang hilang. Biar cup aja mau dikasih ke orang lain nggak bisa kan. Itu cost kayak gimana. Itu harus mesti sangat padat. Karena kemarin itu juga sebenarnya jujur ada teman aku yang mau bikin gitu. Tapi dia nggak punya skill atau knowledge buat bikin kopi. Tapi dia mau bisnis gitu. Dia ngajakin aku, lu coba bikin kopinya, ntar gua ngambil dari lu kopinya, ntar gua yang jualan. Lu coba hitungin, lu bisa nggak bikin harga segitu? Mampus, gua suruh barista gua, lu bikinin kopi harga 5.000, pokoknya tidak boleh lebih dari 5.000. Barista gua pusing, gimana ya gua bikinnya ya? Lu coba satu kali full 80 gram, 80 mili, buset. Creamernya banyakin, gula banyakin. Jadi shotnya nggak bisa ini ya. Jadi shotnya ini lu kita mainnya kopinya lungo aja. Jadi main lungo, main lungo. Main lungo. Gua pernah dengar gitu. Satu full itu untuk apa? 7 kali shot. Hah? Main lungo? Iya. Dibikin lungo aja lah, dibikin banyak aja. Gitu. Dia banyak yang emang gitu. Saya bilang, oh begitu triknya toh. Tapi begitu kena susu ini nggak bisa murah gitu loh. Susu udah mahal. Nah itu lagi main susunya nyarinya kayak susu apa lagi? Iya. Makanya beda ya kalau kayak jago backupnya ada diamond gitu. Udah. Itu subsidi udah ada lagi. Pak. Iya kan. Udah ada lagi. Susah. Itu jadi susah kita dapat harga kayak dia. Nggak bisa. Jago kan kenceng banget ya sekarang kalau dengar-dengar. Iya. Gitu-gitu kenceng loh. Tapi ya harus dilihat juga ya jago ini startingnya dari kapan dia. Iya. Dia baru panennya baru sekarang. Dia kan dari berdarah-darah dulu dia. 2019 ya kalau nggak salah. 2020. Ya pokoknya awal-awal sebelum COVID. Sebelum COVID. Awal-awal itu. Iya. Dulu itu sempet mandet kan. Iya, berdarah-darah kayak gitu. Berdarah-darah dia dulu. Sekarang baru panen. Di saat semua lagi booming. Panen sekarang. Gila luar biasa. Ya bisnis kopi harus kita mesti adaptasi sih kadang ya. Kita harus lihat trennya begini, kita harus main di posisi mana, kita kalau mau ngikutin sanggup atau enggak. Contoh yang paling bagus adaptasi di Makassar itu Trian. Why? Banyak orang yang tahu kan brand Escoja kan, brand Escoja Makassar. Orang kira itu, wah gue mau bikin es kopi susu deh biar kayak Trian. Banyak loh banding-bandingan sama Trian. Gue cuma bisa bilang ya udah, lu pede aja karena lu kan yang dicontoh sekarang kayak gimana. Ternyata kan itu Escoja itu brandnya udah dari 2018, 2017. Boomingnya baru dia bisa panen itu 2020 pas COVID.
Gila-gila. Boomingnya malah pas COVID. Iya, COVID baru dia gila-gilaan banget. 2020 itulah kenapa tren buka cabangnya gila-gilaan kan, bro. Oh, boomingnya dari situ. Pas dari COVID malah. Dari COVID malah. Jadi, sebelumnya ya biasa aja jualannya. nggak sekencang sekarang, tapi itulah rezeki orang kan nggak tahu kemana. Dia kan benar-benar dia manfaatkan situasi kayak gimana, adaptif kayak gimana, dan realistis kayak gimana. Walaupun dia juara COVID, nggak mungkin kan dia mau korbanin semua untuk mau pindah ke specialty, betul-betul specialty. Walaupun specialty. Iya, betul. Dia tahu jualan dia paling kuat di mana, dia forsiran di sana. Oke. Buset, Raja Es Kopi Susu Makassar tuh. Oke. Ini kayaknya kita mesti harus mengejar airport. Iya kan, jadi kita mungkin setengah 6 closing dulu aja nih ya. Oke. So jadi ini terakhir sebelum kita closing, jadi lu mau bawa kemana nih next Umbra nih? Karena udah ibaratnya lu udah full package ya, udah coffee shop, terus kemudian ada roastery, lu juga supply roasted bean ke kedai-kedai lain. Jadi next ini lu mau ngapain lagi? Gua sebenarnya orangnya nggak suka terlalu ambisi. Susahnya gue jeleknya terlalu ambisi. Tapi gue pengen banget ya kalau buka cabang itu, dari orang nanya kan, lu mau buka cabang lah. Kalau di kota sendiri enggak lah. Mungkin di kota lain. Ya. Tapi nggak di Kediri juga sih. Ya, jangan. Nggak boleh. Gue pengen banget buka di kampung halaman istri gue. Itu aja. Gimana? Jadi end goal gue yang benar-benar end goal itu kampung halaman istri gue Jepang. Oh, di Jepang. Ya, istri gue kebetulan orang Jepang. Oh, itu orang Jepang. Jepang. Wah. End goal gue mau pensiun di sana selesai. Udah. Kok bisa dapet orang Jepang ini? Nah, Kok dia mau sama lu? ya orang Jepang juga kan. Jadi lu sering ke Jepang dong sekarang? Sering ke Jepang? Kebetulan dia Jepang Sopeng, Jepang Makassar. Bapaknya orang Jepang asli, mamanya orang Bugis sini. Jadi emang kebetulan bapaknya udah meninggal. Jadi dia stay di sini juga, udah lama. Oke, jadi nanti kalau mau buka di Jepang, ajak-ajak ya. Ya, amin. Oke, thank you Taki. Gua nggak tahu apa yang kita obrolin hari ini, apakah bermanfaat atau enggak ya. Biar terhibur orang lah. Biar mereka sendiri audiens yang menilai. Kita closing ya. Oke, thank you teman-teman udah menonton pada episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam no cincong. Bye-bye.